Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Serlita Nur Azizah, bersama rekan-rekan saya, yaitu Diah Widyaningsih dan Dwi Oktavianingsih. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu sintesis pada karya tulis ilmiah, serta kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Widyaningsih, NPM 21130533171. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Sebelum masuk materi yang pertama, di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Terdapat banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa itu sintesis. Semestinya, sebagai mahasiswa, kita perlu mempelajari sintesis dalam membuat suatu karya ilmiah. Pada dasarnya, sintesis merupakan rangkuman atau makna teks yang berasal dari beberapa sumber. Dalam membuat sintesis tersebut, mahasiswa harus mencermati informasi serta publikasi atas sumber-sumber yang digunakan, karena dari informasi itu yang kemudian akan kita tuangkan ke dalam daftar pustaka. Dan sebagian besar orang juga belum memahami dan mempelajari tentang kutipan, bahkan mengabaikan tata cara penulisan karena kutipan dianggap tidak begitu penting. Tetapi, faktanya, kutipan dalam karya tulis ilmiah sangatlah penting. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kutipan secara lengkap dan jelas, di mana pembahasan ini sangat penting bagi kita semua dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sintesis. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan oleh seorang penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sedangkan sintesis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Katzoff tahun 1986, menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Dalam perspektif lain, sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sintesis adalah sebagai paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Selanjutnya, cara membuat sintesis karya tulis ilmiah. Proses penyusunan sintesis dapat dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, proses penyusunan tersebut antara lain yang pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan yang berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Selanjutnya, cara yang dapat digunakan untuk membuat sintesis bagi seorang penulis, yaitu yang pertama, penulis membaca berbagai sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, penulis wajib melakukan yang pertama, membaca kritis. Membaca kritis merupakan suatu kegiatan membaca sumber rujukan seperti buku, laporan hasil penelitian, atau jurnal sebagai penelitian terkait secara baik dan teliti. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemui sumber rujukan yang memiliki bahasa atau topik yang sama. Pembaca harus membandingkan, mencari kesamaan, dan perbedaan isi dari sumber rujukan tersebut, serta mengkritisi sumber rujukan tersebut dari sudut kelebihan beserta kekurangannya. Hasil dari kegiatan membaca kritis adalah sebuah sintesis yang dikemukakan oleh penulis pada karya tulis ilmiah. Selanjutnya, menyusun ringkasan. Ringkasan merupakan tulisan singkat dari sumber rujukan yang memuat ide pokok dan disusun secara runtut sesuai dengan urutan
sumber rujukan. Tulisan ini memuat hal-hal yang dianggap penting dari setiap bab dalam sumber rujukan dan terdiri atas kalimat pokok-pokok saja. Selanjutnya, menyusun ikhtisar. Menyusun ikhtisar merupakan tulisan singkat yang berisi ide pokok saja dari beberapa bab dalam sumber rujukan yang dianggap menarik, sesuai, dan berkaitan dengan tulisan penulis. Tulisan singkat ini tidak memperhatikan urutan ide pokok yang sesuai dengan sumber rujukan. Hal-hal yang dianggap tidak relevan dengan tulisan seorang penulis dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu memahami dan menguasai teknik kutipan dan sistem perujukannya. Dan yang terakhir adalah membuat dan menyusun daftar pustaka seperti buku rujukan, jurnal penelitian terkait, dan laporan hasil penelitian yang dapat digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah tersebut. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Dwi Oktavianingsi dengan NPM 2113-053268. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dan syarat sintesis KTI. Fungsi dari sintesis dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil dari sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Lalu ada syarat pembuatan sintesis. Dalam penyusunan sintesis terdapat 5 syarat pembuatan. Yang pertama yaitu penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli. Yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. 3, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Yang keempat, penulis harus mencari kaitan antara sumber dengan rujukan. Kelima, penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya ilmiahnya. Contoh dari sintesis KTI yaitu manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan terhadap sumber daya organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Menurut Dr. Anders Oilingley, mengartikan manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi, dari pengertian manajemen menurut kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengutipan. Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan lain sejenisnya yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua pengutipan harus disertai rujukan. Pengertian dari kutipan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Kutipan merupakan jenis-jenis kalimat atau jenis paragraf yang diambil dari sumber tertentu yang bertujuan untuk menguatkan gagasan yang hendak kita sampaikan, khususnya dalam bentuk tulisan. Kutipan ini bisa kita jumpai dalam contoh teks berita singkat, teks eksplanasi, serta beberapa contoh dari karangan ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Sumber-sumber yang dapat dijadikan kutipan dapat berupa buku, karya ilmiah, tulisan di media cetak atau elektronik, sampai informasi yang berbentuk audiovisual.
Fungsi dari kutipan yaitu yang pertama, menunjang fakta. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan atau catatan acuan. Fungsi yang kedua yaitu memberikan penjelasan tambahan. Untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat atau sebagai catatan kaki. Kutipan langsung adalah pernyataan atau kalimat yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Pengutip tidak diperkenankan untuk mengubah atau menghilangkan apapun dari pernyataan yang diambil dengan kutipan langsung. Bahan yang dikutip harus ditulis ulang secara tepat, seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaannya. Lalu ada cara menulis kutipan langsung. Yang pertama, jarak spasi. Beri jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Lalu yang kedua, menyatukan teks asli dengan kutipan. Langkah selanjutnya adalah menyatukan teks asli dan kutipan. Cara ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Caranya juga sama dengan cara yang pertama. Lalu yang ketiga, ada menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Apabila pengutip memandang perlu untuk menghilangkan beberapa bagian kalimat, maka pada bagian itu diberi 3 tanda titik sebanyak 3 buah. 3 tanda titik ini bisa dipakai di awal kutipan, di tengah-tengah kutipan, maupun di akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Cara yang keempat yaitu menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Bila pengutip ingin menghilangkan 1 kalimat atau lebih, maka pada bagian yang dihilangkan diganti dengan titik panjang 1 penuh. Yang kelima yaitu menyisipkan kurawal dan tanda sik. Bila pengutip ingin memberikan penjelasan atau menggarisbawahi bagian yang dianggap penting, pengutip harus memberikan keterangan-keterangan tersebut berada di antara tanda kurung. Sementara bila penulis menganggap bahwa ada suatu kesalahan dalam kutipan, dapat dinyatakan dengan menuliskan simbol sik langsung setelah kesalahan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Serlita Nur Azizah, NPM 2113053232. Di sini saya akan membacakan contoh dari kutipan langsung. Nah, yang pertama itu menurut Pati 5 dalam kurung 2013 titik 2 4. Nah, itu yang 2013 itu tahunnya dan 4 halamannya. Mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu, sehingga terbuat komunikasi secara government to people. Snow 2009.26. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang disampaikan dengan cara menuliskan kembali kutipan yang disampaikan dengan gaya bahasa serta pemahamannya sendiri. Nah, cara menulis kutipan tidak langsung ini jelas berbeda dengan kutipan langsung. Umumnya, kutipan tidak langsung terlihat sangat sederhana. Cara yang pertama yaitu kutipan langsung
kutipan tidak langsung ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Nah, jadi kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung, tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Nah, di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung tersebut diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Kemudian yang ketiga, jarak spasi. Jika kita ingin menuliskan kutipan lebih dari 4 baris, kita bisa memberikan jarak spasi 2,5. Jarak antar kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Tanda petik pada kutipan yang lebih dari 4 baris boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Sementara jika kita ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris, maka kutipan harus ditulis dalam 1 paragraf. Kemudian kita bisa menggunakan tanda petik untuk membedakan kutipan dengan teks. Untuk jarak dengan teks adalah 2 spasi. Kemudian yang terakhir, kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam menuliskan beberapa kutipan, memang harus mencantumkan pengarang. Ada perbedaan dalam pencantuman pengarang, apalagi jika lebih dari 1. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam 1 kurungan. Setiap nama pengarang dipisahkan oleh tanda titik koma. Lain halnya ketika kita mengutip hanya dengan 2 pengarang. Kutipannya bisa ditulis dengan format nama akhir dari kedua pengarang tersebut. Kemudian, jika lebih dari 2 pengarang, maka kita bisa menggunakan singkatan DKK. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sesudah kutipan. Untuk menuliskan kutipan tidak langsung, buat kalimat pengantar yang sesuai dengan topik kutipan yang kita ambil, kemudian tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, lalu nomor halaman di dalam sebuah tanda kurung. Kemudian, contoh kutipan tidak langsung. Seorang mahasiswa hendaknya harus menentukan metode penelitian yang akan digunakan saat hendak membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Kemudian diberi nomor kutipan, yaitu 1. Adapun salah satu metode yang mesti mereka tentukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Jika mahasiswa lebih menyenangi statistik, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan untuk bahan penelitiannya. Sebaliknya, jika mahasiswa lebih senang menganalisa suatu peristiwa, maka metode kuantitatif bisa dipilih dan digunakan dalam penelitian yang akan digunakan. Kemudian, di bawahnya ditulis sumber dari nomor kutipan yang telah dituliskan tadi. Contoh yang kedua, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Kemudian diberi nomor kutipan 2. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Kemudian ditulis kembali sumber dari nomor kutipan 2 tadi, yaitu Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, Yogyakarta, Andi 2010, halaman 197. Baiklah, selanjutnya perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung itu tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip, sedangkan kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Yang kedua, kutipan langsung itu terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Sedangkan kutipan tidak langsung itu tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Yang ketiga, pada kutipan langsung terdapat tanda kurung kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan
kutipan yang dicantumkannya. Kemudian pada kutipan tidak langsung itu disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulisan terhadap kutipan yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu bab ketiga, ya, penutup. Yang pertama ada simpulan. Sintesis dalam penulisan karya merupakan hasil rangkuman atau pokok bacaan yang berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, sintesis berfungsi untuk menggabungkan suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Yang ketiga, ada beberapa manfaat dalam sintesis pada karya ilmiah. Di antaranya memberikan banyak hal yang perlu dibahas mengenai isi dari suatu karya ilmiah dan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para pembacanya dengan baik, jelas, dan tegas. Yang keempat, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penulisan sintesis karya ilmiah. Kutipan adalah sebuah kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam bentuk buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, Al-Quran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuan dari kutipan adalah sebagai pengokoh argumen dalam sebuah karangan. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua, saran. Seorang penulis karya tulis ilmiah hendaknya dapat memahami apa itu sintesis agar mendukung dalam pembuatan karya ilmiahnya. Dan mahasiswa yang menempuh tugas akhir skripsi atau tesis sebaiknya lebih mendalami dalam penulisan sintesis. Kita tidak boleh sembarangan dalam mengutip suatu pendapat orang lain, karena terdapat beberapa peraturan di dalamnya. Jadi, diperlukan pemahaman yang khusus dalam membuat kutipan, baik itu pada makalah, skripsi, dan lain-lain. Berikut ini referensi yang kami pakai pada pembahasan materi yang telah disampaikan. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 11, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.